Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku Rivel de la Vega. Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat nastar gulung. Nah, nggak tahu kenapa ya banyak banget request nastar gulung. Sebenarnya nastar gulung itu dari tahun kemarin juga udah ada, cuma baru booming di tahun sekarang. Dan di sosial media juga banyaknya diposting itu nastar gulung. Oke guys, cara membuatnya itu gampang banget ya dibandingkan dengan membuat nastar biasa. Karena menurut aku pokoknya gampang banget untuk membuat nastar gulung ini. Oke, buat kalian lagi cari resep-resep simple dengan takaran simple, channel ini cocok banget buat kalian. Dan sebelum kita mulai ke tutorial pembuatan, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan bisa subscribe dulu untuk berlangganan gratis. Jangan lupa tekan loncengnya juga supaya kalian jadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi dari channel aku. Oke, langsung aja kita mulai ke tutorial pembuatan. Untuk membuat nastar gulung ini, bahan-bahan yang diperlukan, pertama di sini aku udah siapkan 350 gram tepung terigu protein sedang, 180 gram margarin dan 50 gram room butter, 3 butir telur, 2 butir telur untuk adonan dan 1 butir untuk olesan, 50 gram gula halus, 25 gram susu bubuk atau setara dengan 1 sachet dan setengah sendok teh vanili bubuk. Oke guys, ini dia bahan-bahan yang aku gunakan untuk membuat nastar gulung. Silahkan cek deskripsi untuk detail bahan-bahan dan sekarang kita lanjut ke proses pembuatan. Langkah pertama, kita pecahkan 2 butir telur, kemudian kita ambil kuning telurnya aja. Nah, di sini aku pakai telur bebek ya supaya rasanya itu lebih enak dan lebih pulen. Tapi kalau misalkan kalian mau ganti dengan kuning telur ayam juga itu boleh banget ya. Oke, untuk putih telurnya ini akan aku pakai untuk membuat kue lidah kucing, jadi stay tune terus di channel aku ya. Setelah itu langsung kita tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk. Vanili bubuk ini fungsinya supaya kue kita tidak bau amis dari telur yang kita gunakan. Oke, langsung aja kita aduk semua bahan ini sampai tercampur rata dan tekstur margarinnya lembut seperti mayonnaise. Dan seperti biasa ya, untuk satu resep adonan aku kocok manual aja seperti ini, kecuali aku bikin 2 kali lipat ataupun 3 kali lipat dari takaran di deskripsi, baru aku gunakan mixer. Tapi kalau misalkan kalian mau pakai mixer juga boleh, silahkan di mixer dengan kecepatan sedang sampai teksturnya kurang lebih seperti ini. Kemudian kita tambahkan gula halus, lalu kita aduk lagi sampai gula halusnya tercampur rata. Oke, setelah gula halusnya benar-benar tercampur seperti ini ya hasilnya. Kemudian langsung kita tambahkan susu bubuk, lalu kita aduk lagi sampai susu bubuknya ini benar-benar tercampur dengan sempurna. Setelah susu bubuknya benar-benar tercampur dengan sempurna, kita tambahkan tepung terigu sedikit demi sedikit, lalu kita aduk sampai rata. Dan di sini aku ganti mengaduknya dengan menggunakan spatula ya. Jangan dipaksakan pakai alat yang tadi karena nanti alatnya udah rusak. Karena ini ketika ditambahkan tepung terigu, adonannya akan mulai berubah menjadi berat. Dan untuk finishing di sini aku ganti mengaduknya dengan menggunakan tangan ya. Cara mengaduknya tinggal dibalik-balik aja seperti ini, gampang banget. Nanti adonannya juga akan tercampur dengan sendirinya. Jangan lupa juga dibersihkan bagian pinggirannya supaya adonannya benar-benar tercampur dengan sempurna. Setelah adonannya benar-benar tercampur dengan sempurna, kurang lebih seperti ini ya hasil adonannya. Bisa kalian lihat ini hasilnya kalis dan mudah untuk dibentuk. Oke, untuk membuat nastar gulung ini kita gunakan cetakan semprit yang modelnya seperti ini ya. Dan ini gampang banget digunakan, cara menggunakannya tinggal disuntikkan aja seperti ini. Oke, langsung aja kita isi dengan adonan yang sudah dibuat tadi ya. Kita isi dan kita padatkan sampai penuh. Kemudian kita sempritkan dengan cara didorong seperti ini. Dan untuk bagian yang bergerigi kita letakkan di bagian bawah ya. Untuk bagian yang lurus kita simpan di atas dan kita sempritkan dengan cara seperti ini. Oke, mudah banget ya caranya. Dan ketika disempritkan jangan terlalu ditarik ya, karena kalau ditarik hasilnya bisa putus-putus ataupun bergerigi seperti ini.
Kemudian kita letakkan 2 butir selai nanas yang sudah dibulat-bulat, dan untuk bagian ujungnya kita rapihkan dulu ya. Kita potong dulu seperti ini. Setelah rapi baru kita gulung ke depan. Oke, kita gulung sambil dipadatkan, tapi jangan terlalu ditekan ya, nanti garis-garisnya hilang. Setelah itu kita potong. Oke, cukup seperti ini aja ya, langsung jadi nastar gulungnya. Dan untuk selai nanasnya ini kita pakai 2 butir ya. Buat kalian yang pengen tahu cara membuat selai nanas, silahkan kalian bisa klik di atas kanan ini. Di situ udah aku bagikan resep cara membuat selai nanas yang menghasilkan warna yang cantik, juga untuk takaran bulat-bulat seperti ini ya. Oke, kita lakukan hal yang sama sampai adonannya habis. Dan ini hasil nastar yang udah digulung, bisa kalian lihat ya, bentuknya cantik banget. Dan ini aku baru dapat 1 loyang, dan yang 1 loyang ini langsung aja kita panggang dalam oven yang sudah dipanaskan terlebih dahulu. Kita panggang dengan suhu 125 derajat Celcius. Kita gunakan api atas dan bawah dan timer selama kurang lebih 20 menit. Atau sesuaikan sendiri dengan jenis oven masing-masing ya. Kalau misalkan kalian pakai oven tangkring, silahkan dipanggang dengan api sedang cenderung kecil selama kurang lebih 20 menit. Setelah 20 menit, kemudian kita angkat dulu nastarnya karena kita akan lanjut ke proses pemolesan dengan kuning telur. Oke, di sini aku udah siapkan 1 butir kuning telur, kemudian kita tambahkan 1 sendok makan minyak goreng, lalu aduk sampai tercampur rata. Dan untuk minyak goreng ini fungsinya supaya hasil polesan kuning telurnya ini tidak retak pada saat dipanggang lagi. Oke, langsung aja kita poleskan ke atas permukaan nastar dengan cara seperti ini, gampang banget ya. Dan bisa kalian lihat ya guys, karena di sini aku pakai telur bebek, warnanya ini pekat banget, jadi nggak perlu lagi ditambahkan pewarna makanan, juga ini udah bagus banget hasil warnanya. Oke ya, kita olesi nastar ini dengan kuning telur sampai selesai. Setelah diolesi dengan kuning telur semua, kemudian kita panggang lagi selama kurang lebih 10 sampai dengan 20 menit atau sampai matang. Setelah kira-kira 10 sampai dengan 20 menit, ini hasil nastarnya sudah matang. Langsung aja kita angkat, dinginkan, dan kita masukkan panggangan yang berikutnya. Setelah nastar gulungnya matang, seperti ini ya hasil bawahnya. Dan untuk bagian atasnya ini udah kelihatannya cantik banget. Langsung aja kalau misalkan nastarnya udah benar-benar dingin, kita kemas dalam toples yang sudah dialasi dengan kertas terlebih dahulu. Jangan lupa kita gunakan selalu sarung tangan plastik atau jangan tersentuh tangan langsung ya, supaya hasil nastarnya tidak mudah berjamur. Oke, ini dia hasilnya nastar gulung yang aku buat, dan 1 resep yang aku bagikan ini jadi 2 toples lebih. Nah, ini untuk kelebihannya ada yang nggak pakai kuning telur ya, karena kehabisan, nggak apa-apa. Ini rasanya tetap enak meskipun tanpa kuning telur. Dan ini untuk kelebihannya bisa dikonsumsi sendiri ataupun dijadikan tester untuk calon pembeli. Ini dijamin rasanya enak banget dan juga lumer banget. Gimana guys, cara membuatnya gampang banget ya. Yang seperti aku bilang itu cara membuatnya gampang banget dibandingkan cara pembuat nastar biasa. Dan itu tinggal disempritin aja, kalau bahasa Jermannya tinggal diporocotkan, itu langsung digulung-gulung. Pokoknya itu cepat banget kelar dibandingkan dengan nastar biasa ya. Cara memolesnya juga gampang banget pokoknya. Oke guys, untuk nastar gulung ini karena ini isinya lebih berat ya, karena komposisi nastarnya ini 2 ataupun double, jadi nastar gulung ini lebih mahal karena 1 toplesnya juga itu lebih berat. Biasanya dijual antara harga 75
25.000, per toples 500 gram. Tapi dengan resep room butter itu rata-rata minimal dijual dengan harga Rp85.000 ya. Silahkan kalian sesuaikan sendiri dengan daerah masing-masing, karena tentunya beda daerah, beda harga bahan baku, sehingga menjadinya beda harga jual. Untuk masa ketahanannya seperti biasa, untuk nastar ini tergantung nanasnya ya, tergantung selai nanasnya. Dan untuk cara pengemasannya juga itu harus benar-benar dingin dulu, karena kalau misalkan belum dingin itu nanti kesekep ya, jadi nastarnya itu akan mudah banget berjamur karena dari selai nanasnya itu sendiri. Nah, masa ketahanannya bisa bertahan 1 sampai dengan 2 bulan tergantung cara penyimpanan. Oke, jadi untuk toples tadi bisa di slow tip dulu ya kalau misalkan kita mau jual supaya nggak masuk angin. Kalau misalkan toplesnya udah dibuka, pindahkan ke toples kedap udara seperti Tupperware, lock and lock, ataupun toples kaca yang bagian tutupnya itu ada karetnya. Oke guys, seperti itu ya cara penyimpanannya, itu gampang banget. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel aku supaya kalian update terus video-video terbaru dari channel aku. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.